كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat bermajlis di malam hari ini. Dan dalam kesempatan kali ini Ana akan sedikit membahas berkaitan tentang jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu tujuan yang dicita-citakan oleh setiap dari kita. Tidak ada dari kita yang tidak mencita-citakan kebahagiaan. Kita menikah, yang dicari apa? Kebahagiaan. Kita memiliki anak, yang dicari apa? Kebahagiaan. Kita bekerja, yang kita cari apa? Kebahagiaan. Namun banyak di antara kita yang menginginkan kebahagiaan, namun yang mereka dapatkan adalah kebahagiaan sesaat saja. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena sebagian di antara kita menyangka bahwasannya kebahagiaan itu terletak pada harta yang dia kumpulkan. Namun kenyataan yang ada, berapa banyak orang yang memiliki banyak harta tapi mereka tidak merasa bahagia. Banyak di antara mereka yang depresi dikarenakan banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh harta. Mereka stres, depresi, sampai gila, bahkan bunuh diri hanya karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan harta. Sebagian di antara kita menyangka bahwasannya kebahagiaan itu terletak pada wanita yang cantik, istri yang cantik. Namun kenyataan yang ada, berapa banyak istri yang cantik tidak mendatangkan kebahagiaan, namun mendatangkan apa? Musibah. Berapa banyak orang yang memiliki istri cantik tapi ujung-ujungnya cerai. Antum lihat artis-artis yang ada memiliki apa?
istri-istri yang cantik, tapi apa? Kebanyakan dari mereka cerai, hanya bertahan 1 tahun 2 tahun. Di sini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu tidak ada pada kecantikan. Kecantikan seorang wanita itu ada, itu hanya di saat kita jarang melihat si wanita tersebut. Tapi kalau kita sering melihat, itu sudah biasa, hilang cantiknya. Ibarat antum ketika jalan-jalan melihat pemandangan yang bagus. Pertama kali antum melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita akan mengatakan itu bagus. Tapi kalau kita sudah biasa melihat, kita katakan biasa. Ya kan? Kita nggak katakan itu bagus, biasa. Berarti menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu tidak ada pada kecantikan. Dan kecantikan ataupun gantengan itu hanya bertahan sesaat. Hanya sampai usia paling 40 atau 50. Setelah itu hilang itu semua. Sebagian mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu terletak dengan melakukan kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara, seperti pergi ke diskotik. Mungkin mereka akan merasa senang ketika berada di dalam, joget-joget, kemudian setelah keluar ketimpa masalah yang ada di rumah, stres mereka, depresi mereka, hilang kebahagiaan yang tadi dia rasakan ketika di dalam diskotik. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diri kita, maka kita harus tahu jalan menuju kebahagiaan itu seperti apa, dan apa itu kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu kita butuh apa? Belajar di sini. Tidak mungkin kita bisa mengetahui jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan menuntut ilmu. Antum mau pergi ke Jakarta, antum harus tahu jalan menuju Jakarta. Bagaimana antum tahu jalan menuju Jakarta, rute menuju Jakarta, kalau antum enggak belajar jalannya, enggak belajar tanya, baik itu tanya Mbah Google atau tanya orang, sehingga apa? Tujuan antum dapat tercapai. Begitu juga kebahagiaan. Kita butuh belajar jalan menuju kebahagiaan itu seperti apa. Makanya pentingnya kita belajar. Adapun jalan menuju kebahagiaan itu sangat banyak. Di antara jalannya ada dari sisi agama, ada yang dari sisi tabiat, ada juga dari sisi kebahagiaan yang harus diusahakan, kebahagiaan yang dicari. Cuman itu semua tidak akan terkumpul kecuali hanya pada orang-orang yang beriman saja. Adapun selain orang-orang yang beriman, meskipun mereka merasa bahagia, tapi kebahagiaan yang mereka rasakan adalah kebahagiaan yang semu. Dan di antara sebab yang dapat kita peroleh, di antara sebab kebahagiaan yang di antara sebab yang dapat menghantarkan kita menuju kebahagiaan adalah al-imanu wal amalus salih, beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh adalah sesuatu yang menjadi dasaran kita di dalam mencari kebahagiaan. Ketika kita mencari kebahagiaan tidak didasari dengan dua hal ini, maka kebahagiaan yang kita rasakan adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sesaat, sementara. Adapun kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang dilandasi dengan al-imanu wal amalu salih, keimanan dan amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan janjikan, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan balasan yang sangat baik disebabkan apa yang mereka kerjakan. Di sini dalam ayat ini Allah mengiringkan antara amal saleh dan iman, sehingga orang yang mewujudkan kedua sifat tersebut Allah akan janjikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, sehingga kebahagiaan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan dua perkara tersebut. Kalau seseorang itu memiliki iman pada dirinya, apapun permasalahan hidup yang menimpa dia, dia akan mudah untuk melaluinya. Karena ada iman kepada Allah. Hilang rasa dengki, hilang rasa hasad pada diri, pada hati. Hilang rasa galau, hilang rasa sedih. Yang ada apa? Kebahagiaan di dalam hati. Inilah yang terjadi ketika kita memiliki iman di dalam hati. Ada seseorang yang dia mengeluhkan akan kondisi dia, akan permasalahan hidup dia. Dia memiliki permasalahan dengan mertuanya. Setiap pagi dimarahi oleh mertua untuk mengerjakan urusan rumah. Dia merasa dijadikan pembantu di dalam rumah oleh mertuanya, dikarenakan di situ masih ada saudara-saudara suaminya yang tidak melakukan pekerjaan apa-apa, tapi tidak pernah disuruh. Dia merasa apa? Merasa sakit hati, merasa apa? Merasa tidak bahagia di dalam rumah tersebut. Antum bayangkan, inilah yang terjadi ketika apa? Ketika tidak ada keimanan di dalam hati. Bayangkan kalau seandainya si wanita tersebut itu ketika diperintahkan oleh si mertua ikhlas karena Allah, dia tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pujian dari mertua, tidak mengharapkan pujian dari suami, tapi yang dia harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia rasakan? Tidak ada pada dirinya apa? Rasa iri. Dia tidak akan merasa bahwasanya dia menjadi pembantu. Disebabkan apa? Ada iman. Inilah pentingnya iman di dalam mewujudkan kebahagiaan. Ini salah satu contoh. Dan di sana masih banyak contoh-contoh yang berkaitan tentang keimanan, pentingnya keimanan di dalam mewujudkan kebahagiaan. Dan iman ini nanti akan menjadikan seseorang memiliki hati yang tenang, hilang dari dirinya rasa takut, rasa kekhawatiran. Misalkan dia
berjualan. Kemudian di sampingnya itu ada orang yang berjualan sama seperti apa yang dia jual. Kebanyakan orang apa yang mereka lakukan? Mereka akan merasa bahwasanya sebelahnya adalah saingan. Dan banyak realita yang ada, apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke dukun untuk apa? Minta pelaris. Sehingga dagangan tetangga jualannya itu tidak laris. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada iman pada dirinya. Coba bayangkan, kalau seandainya dia punya iman, apa yang terjadi? Dia tidak akan merasa takut akan adanya saingan, karena dia paham bahwasannya rezeki manusia sudah dibagi. Rezeki manusia itu tidak akan pernah meleset. Semuanya sudah dibagi sesuai dengan porsinya. Bahkan rezeki itu sudah dicatatkan oleh Allah sejak kapan? Sejak 40 hari yang ketiga, ketika seseorang itu ada dalam perut ibu. Sehingga apa? Ketika dia jualan dia merasa tenang. Kenapa? Karena rezekinya sudah diatur oleh Allah. Kalau orang itu, seorang pembeli itu sudah menjadi rezeki dia nggak akan pergi ke sebelahnya, pasti akan tetap membeli di dagangan dia. Kenapa? Karena sudah rezeki. Inilah yang terjadi ketika adanya iman di dalam hati. Kita tidak akan merasa apa? Khawatir akan adanya saingan. Ada sebuah kisah. Kisah ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu memang sudah diatur dan seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali dia sudah mengambil rezeki yang telah Allah berikan. Syekh Abdul Razak Al-Badr telah pernah bercerita bahwasannya ada seorang laki-laki yang dia itu jatuh terpleset di sumur. Tapi dia tidak meninggal, masih hidup. Kemudian ditolong sama orang. Setelah ditolong, diberi susu. Setelah susu itu dihabiskan, kemudian dia ditanya tentang kondisi bagaimana dia itu bisa terjatuh ke dalam sumur. Kemudian dia praktekkan. Akhirnya yang kedua kali kepleset lagi, mati dia. Bayangkan. Kenapa di kondisi yang pertama dia tidak meninggal? Karena rezekinya belum diambil, segelas susu tadi. Ketika rezeki itu sudah selesai diambil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang kedua. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Rezeki manusia sudah diatur. Kalau kita punya iman kepada Allah, kita nggak akan merasa takut ketika menghadapi masalah. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya hidup dan mati itu semuanya ujian dari Allah. Kekayaan, kemiskinan, semuanya adalah ujian dari Allah. Dan kita tidak akan merasa takut itu. Bahkan hati kita akan terus merasa teguh, kuat menghadapi ujian dan cobaan yang ada. Ini adalah sedikit contoh yang berkaitan tentang keimanan dan pentingnya iman di dalam mewujudkan kebahagiaan ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang namanya keimanan itu harus diiringi dengan amal saleh. Jadi iman itu tidak akan disebut iman yang sebenarnya, iman yang hakiki, kecuali keimanan tersebut itu diiringi dengan amal saleh. Banyak hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang berkaitan dengan hati dan perbuatan itu harus saling beriringan. Ketika hati antum punya iman, tapi ketika perbuatan antum itu adalah perbuatan keburukan,
maka yang datang kepada kita itu bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Kita akan mendatangkan apa? Kesengsaraan. Oleh karena itu kita harus apa? Mengiringi keimanan dengan amal soleh. Karena di antara bentuk mewujudkan amal soleh adalah dengan banyak melakukan kebaikan. Dengan banyak melakukan kebaikan. Ini adalah dua hal yang menjadi pondasi seseorang di dalam mewujudkan kebahagiaan. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasannya kebahagiaan itu terletak pada 3 hal. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara, apabila dia diberi, mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Rasa syukur adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang. Ketika seseorang itu mendapatkan kebaikan, dia akan merasa bahagia. Namun dengan adanya rasa syukur, kebahagiaan yang dia rasakan akan berlipat ganda. Oleh karena itu pentingnya pentingnya rasa syukur itu dimiliki oleh seorang mukmin, karena rasa syukur ini juga yang nantinya akan menahan atau sebagai rem hasrat manusia, karena tabiat manusia itu memiliki hasrat lebih, kurang dengan apa yang dia miliki. Kalau seorang manusia itu diberi satu gunung emas atau 2 gunung emas, dia akan mencari yang kedua atau yang ketiga. Tapi dengan rasa syukur ini dia akan terkontrol ya, kehasrat tersebut sehingga tidak membinasakan dia. Karena seseorang yang tidak bisa mengontrol hasrat dia di dalam mencari dunia, maka dunia yang nantinya akan membinasakan dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mal faqra akhsha alaikum," tidaklah aku takut menimpa kepada kalian itu kefakiran. Walakinni akhsha alaikum antubsatad dunya, akan tetapi aku itu khawatir dunia itu dibentangkan kepada kalian. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama yatanafasuha fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia sebagaimana orang-orang dahulu juga berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dengan itu dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia juga membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang terjadi ketika apa? Kita sibuk terhadap dunia ya, tapi lalai akhirat. Kita sibuk terhadap kebahagiaan dunia, tapi kita lalai akan kebahagiaan di akhirat. Di dalam ayat, orang-orang yang masuk ke dalam neraka dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian dahulu di dunia telah menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari nikmat-nikmat, dan kalian telah bersenang-senang dengan nikmat-nikmat tersebut, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kalian lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Maka fal yauma, maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, tujzauna adzabal hun, kalian akan dibalas dengan siksaan yang hina.
demi kebahagiaan, kesenangan, hasrat di dunia, dia melalaikan kebahagiaan di akhirat. Sehingga Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang hina. Dan rasa syukur itu juga akan memberikan kepada seseorang nikmat yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kami akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu amat pedih. Dan Nabi SAW juga bersabda, ajaban li amril mu'min. Sesungguh alangkah menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap perkara orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. In asabathu sarra, apabila dia ditimpa kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu merupakan kebaikan untuk dia. Wa in asabathu dharra sabara, dan jika dia ditimpa dengan keburukan, dia bersabar, fakana khairun lah, maka itu merupakan kebaikan untuk dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali hanya kepada orang-orang mukmin. Ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya rasa syukur itu salah satu jalan yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah sabar ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah, baik itu musibah berupa sakit, baik itu musibah berupa kefakiran, ataupun musibah-musibah yang lainnya. Maka dengan sabar, maka kita akan merasa bahagia. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa seseorang kecuali kesabaran adalah solusinya. Apapun musibah yang menimpa kita, kesabaran adalah solusinya. Ketika seseorang itu tidak memiliki kesabaran ketika menghadapi ujian hidup, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kesedihan, yang terjadi adalah kegalauan. Banyak sekali kita saksikan permasalahan hidup di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, yang mereka tidak memiliki kesabaran di dalam menghadapi masalah yang menimpa kepada mereka. Akhirnya mereka mengalami depresi, mereka mengalami stres, bahkan ujung-ujungnya mereka bunuh diri. Di saat corona kemarin, ada tetangga, teman kuliah dulu, suaminya itu Gojek. Kemudian di saat corona adalah saat-saat Gojek itu sepi. Kemudian si istri atau mereka otomatis mengalami musibah, mengalami permasalahan hidup. Pada titik tersebut, mereka tidak memiliki kesabaran atas apa yang terjadi, atas musibah yang menimpa kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Si istri bunuh diri. Dikarenakan apa? Tidak dapat menahan kondisi. Ini yang terjadi. Kebanyakan di antara mereka atau kebanyakan dari orang-orang awam yang jarang mengaji,
Mereka berpikir bahwasanya dengan bunuh diri masalah yang menimpa mereka akan selesai. Padahal kenyataan yang ada dengan dia bunuh diri itu tidak malah menyelesaikan permasalahan, bahkan permasalahan yang lebih besar itu sudah menghampiri dia. Ketika dia masih hidup, permasalahan hanya permasalahan sepele. Tapi kalau sudah meninggal dunia, permasalahan itu lebih besar, yaitu apa? Permasalahan mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Apa yang mau kita jawab ketika malaikat itu mengatakan man rabbuka? Apa yang mau kita jawab ketika malaikat mengatakan man nabiyuka wa madinuka? Oleh karena itu, sering kita jumpai mereka orang-orang yang tidak memiliki kesabaran ketika menghadapi masalah yang menimpa mereka. Yang terjadi adalah keputusasaan. Yang terjadi pada mereka adalah kebinasaan. Kalau nggak salah, 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, ada orang luar Jawa, ya. Si istri ini punya hutang sama orang dan dia menjanjikan akan membayar di hari, misalkan hari Senin lah. Nah, kemudian pada hari Senin itu dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian akhirnya apa? Dia meminumkan racun kepada kedua anaknya. Kemudian setelah kedua anaknya meninggal, dia gantung diri. Hanya permasalahan hutang. Ini permasalahan realita yang ada, kehidupan yang ada. Kita nggak mungkin lepas dari permasalahan hidup. Tapi kalau antum kita nggak punya kesabaran, gimana kita mau menyelesaikan permasalahan yang seperti ini? Hanya dengan iman dan amal saleh, dengan iman dan kesabaran, kita akan bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Ini salah satu di antara cuplikan-cuplikan permasalahan hidup yang pelakunya tidak memiliki kesabaran di dalam menghadapi permasalahan. Ketika adanya sebuah permasalahan ketika permasalahan itu datang kepada kita atau musibah yang menimpa kita, maka yang kita butuhkan cuma 2. Apa? Yang pertama sabar, yang kedua menerima takdir. Ketika kita tidak mau menerima ini, konsekuensi yang ada adalah akan muncul kepada diri kita rasa depresi dan putus asa, yang ujung-ujungnya adalah mengakhiri hidup kita. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, wa in asabaka syai', apabila menimpa kepadamu itu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza. Kalau seandainya menimpa kepada engkau itu suatu musibah, maka jangan engkau katakan seandainya aku melakukan ini maka yang terjadi seperti ini. Ini adalah larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dilarang untuk berandai-andai ketika ditimpa musibah? Karena kata-kata seandainya itu adalah pintu syaitan itu di situ. Karena orang yang berandai tidak mungkin orang itu mengatakan seandainya, kecuali dia akan memikirkan permasalahan itu. Jadi permasalahan itu dipikir aja, sehingga apa? Sudah nggak ada solusi, dipikir, disesali. Yang terjadi apa? Depresi. Solusi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah itu semua sudah takdir dari Allah. Apa yang sudah Allah takdirkan
maka akan terjadi. Maknanya apa? Antum harus menerima sesuatu yang sudah terjadi itu nggak akan kembali. Sudah terima saja apa yang sudah terjadi, tinggal perbaiki. Ana sering contohkan kepada teman-teman, kalau seandainya ada orang yang menitipkan kepada antum uang 15 juta, kemudian uang itu hilang di tangan antum, musibah atau kebaikan? Musibah. Kalau seandainya permasalahan itu antum pikirkan, seandainya kalau saya nggak lewat sini, atau seandainya kalau saya nggak taruh sini, pasti nggak akan hilang, maka apa? Urusan nggak akan selesai. Kenapa? Karena sesuatu yang hilang nggak akan kembali. Yang terjadi apa? Kalau antum pikirkan terus menerus, yang terjadi apa? Depresi, stres antum, menambah beban pikiran. Tapi kalau seandainya kita terima, sudah hilang, mau gimana? Sudah, kita biarkan hilang. Nah, kita jadikan pelajaran, besok lagi harus berhati-hati ketika bawa uang orang. Kemudian tinggal antum selesaikan dengan orang tersebut, selesai urusannya. Simple, permasalahan simple sebenarnya. Solusinya juga simple. Cuma terkadang solusi itu tidak datang dikarenakan kita terlalu memikirkan permasalahan tersebut, tidak mau menerima sesuatu yang sudah terjadi. Seringkali kita melihat ketika ada sanak saudara yang meninggal dunia. Seringkali kita melihat keluarga yang ditinggalkan itu tidak menerima akan kehilangan orang yang dia cintai, sampai mengatakan sumpah serapah, ya, kenapa kok yang meninggal dia bukan saya? Bayangkan, perhatikan kesabaran. Bahkan pernah terjadi di tempat istri anak, yaitu di Tuban, itu sampai berhari-hari nggak makan. Karena disebabkan apa? Ditinggal mati orang yang dia cintai. Kalau seandainya nggak makan, nanti yang meninggal dunia berikutnya ya dia. Sudah nggak makan, akhirnya jatuh sakit, masuk rumah sakit, nggak tertolong ya mati. Nggak membuat tidak mendatangkan sebuah solusi, tapi mendatangkan sebuah kerugian untuk dia. Dia tidak mendatangkan kebahagiaan, tapi mendatangkan kesengsaraan. Coba dia kalau mau menerima, makanya dalam syariat Islam orang yang ditinggal mati atau orang yang bertakziah, ya, itu harus memberikan motivasi kepada orang yang ditinggal mati kerabatnya, supaya apa? Dia punya semangat hidup, ya, punya kesabaran, ya. Kenapa kok yang ditingkatkan adalah kesabaran? Supaya dia mau menerima apa yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi nggak mungkin kembali, dia nggak mungkin bisa hidup lagi. Sudah hilang ya sudah hilang. Seperti itu. Dan ini pentingnya apa? Kesabaran. Dan kesabaran itu diiringi dengan apa? Menerima takdir. Jangan sampai dipikirkan, ya, dibuat sedih, karena itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu kalau dalam kitab itu dikatakan sesuatu yang mustahil, atau kita katakan suatu junun. Apa Indonesianya gila. Junun gila. Kenapa? Karena dia menangisi sesuatu yang gak mungkin kembali. Seperti itu. Jadi untuk mewujudkan kebahagiaan kita butuh yang namanya apa? Rasa syukur, kemudian kesabaran.
Kemudian yang berikutnya kita juga butuh yang namanya istighfar. Karena kesengsaraan hidup yang kita rasakan atau permasalahan hidup yang menimpa kepada kita itu kebanyakannya itu hasil dari dosa yang kita lakukan. Para ulama dahulu ketika mereka mendapati kendaraan mereka itu bermasalah atau istri mereka itu membangkang, yang mereka lihat itu bukan menyalahkan istri atau itunya, tapi yang dilihat diri sendiri. Dosa apa yang 40 tahun yang lalu dia lakukan, bukan yang sekarang, 40 tahun yang lalu. Introspeksi diri. Karena yang namanya dosa itu mendatangkan bala, mendatangkan musibah, mendatangkan azab. Makanya untuk menghilangkan musibah ini dengan istighfar, banyak istighfar. Dengan banyaknya kita istighfar maka hilang ini. Karena kalau orang itu sudah hatinya hitam dengan dosa, maka yang terjadi itu kesusahan, keputusasaan. Ada teman, dia kenal dengan seorang wanita, ngobrol, berpacaran lah. Berpacaran dosa atau tidak? Dosa. Sudah 2 bulan menjalin hubungan, ditinggal sama si wanita tanpa ucapan salam ataupun kabar. Apa yang terjadi? Depresi, stres, 3 hari tidak makan. Bahkan waktu kejadian kemarin di Cibubur, Pertamina, mobil Pertamina yang nabrak orang meninggal 9 itu, yang jalannya itu menurun. Nah, dia lewat situ, gonceng temannya sampai ketakutan. Kenapa? Karena saking orang depresi itu kan pandangannya kosong. Nah, dia sampai bilang, kalau mau mati jangan bawa saya. Kenapa? Karena saking depresinya. Nah, berarti kan, kira-kira apa yang dia lakukan ini kesengsaraan atau kebahagiaan? Kesengsaraan. Akibat apa? Dosa. Kebanyakan musibah yang menimpa kita atau kesengsaraan hidup yang menimpa kita, kebanyakannya adalah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa itulah yang menjadikan hidup kita itu sengsara, susah, dan penuh dengan keputusasaan. Dan solusinya adalah istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu meninggalkan dosa tersebut dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan segala macam bentuk pintu yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kemaksiatan. Pintu rezeki, jodoh, ilmu, hidayah, dan lain sebagainya. Dengan istighfar. Oleh karena itu, maka hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap musibah yang menimpa kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera diangkat. Ini adalah 3 kunci kebahagiaan, yaitu bersyukur, yang kedua sabar, yang ketiga adalah beristighfar. Kemudian di sana ada beberapa sebab yang bisa memicu
atau bisa mendorong munculnya kebahagiaan. Di antaranya adalah al-iktsaru min dzikrillah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan merasa tenang. Ketika hati itu tenang, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Sehingga kita kalau ingin memunculkan kebahagiaan pada diri kita, maka perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Qur'an. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan bahwasanya orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ancam untuk memberikan kepada mereka kehidupan yang sengsara. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling enggan untuk mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ketika pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Jadi berzikir kepada Allah adalah salah satu sebab yang dapat mendorong kita untuk bahagia. Kemudian sebab yang lain adalah fokus kepada apa yang terjadi sekarang, yang saat ini sedang kita lakukan. Kemudian kita meninggalkan sesuatu yang sudah terjadi dan memutus angan-angan untuk masa depan. Sesuatu yang terjadi, kenapa harus seperti ini? Karena sesuatu yang sudah terjadi nggak mungkin kembali, dan sesuatu yang akan datang tidak diketahui. Siapa di antara kita yang tahu masa depan? Nggak ada yang tahu. Masa depan adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu. Masa depan adalah sesuatu yang gaib, tapi ajal itu sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak angan untuk masa depan. Ya, ini yang sering terjadi nih untuk bapak-bapak yang mau nikahkan anaknya. Dia cari kerjaannya apa, yang dilihat masa depan. Padahal masa depan nggak ada yang tahu. Bisa jadi sekarang nggak punya apa-apa, tapi di masa depan dia kaya, bisa jadi. Ya. Kenapa? Karena masa depan nggak ada yang tahu. Makanya kita kalau ingin bahagia, kita tidak perlu memikirkan apa yang terjadi di masa depan. Ya. Karena kalau kita terlalu memikirkan apa yang terjadi di masa depan, yang muncul pada diri kita apa? Rasa takut. Dulu di zamannya Pak Harto, Abi Ana, kalau zamannya Pak Harto itu kan anak dibatasi 2, ya kan? Nah, kalau misalkan nambah anak itu dilaporkan ke Koramil. Abi Ana itu datang ke kecamatan untuk ngurus kakak. Nah, ketika sampai sana ditanyain, diinterogasi, dibilang kalau anaknya itu banyak mau dimakanin apa, nanti sekolahnya gimana, nanti kuliahnya gimana, ya. Nah, perhatikan bagaimana jawaban reaksi orang ketika melihat kondisi seperti itu.
Mereka ketakutan akan masa depan. Tapi kalau orang yang beriman, ya, orang yang berilmu, dia nggak akan takut. Ya. Kalau Abi Ana jawabnya cuma masa depan itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi ketika saya keluar dari sini, tiba-tiba saya tertabak trek, siapa yang tahu? Mati, nggak ada yang tahu. Ya. Kenapa kita harus membahas masa depan sekarang? Kita nggak ada yang tahu. Dan terbukti, ya kan? Buktinya bisa kuliah gratis lagi. Anak bisa kuliah gratis lagi, nggak bayar lagi, bahkan digaji. Nah, menunjukkan apa? Masa depan nggak ada yang tahu. Kalau kita sudah menerka-nerka masa depan, yang ada pada diri kita itu yang muncul bukan kebahagiaan tapi rasa takut. Nah, rasa takut ini yang muskilah, yang akan menjadikan hidup kita itu penuh dengan ketakutan nanti gimana. Selesai. Makanya kita putuskan angan-angan kita untuk masa depan. Nah, kemudian kita tinggalkan apa yang sudah terjadi. Kita hanya fokus kepada apa yang kita lakukan sekarang. Sudah. Kalau kita melakukan seperti ini, maka kita akan mendapatkan salah satu sebab mendapatkan kebahagiaan. Kemudian di antara sebab juga yang mendatangkan kebahagiaan adalah selalu melihat orang lain itu pada kebaikannya, bukan kepada keburukannya. Kalau kita melihat orang lain itu hanya pada buruknya saja, otomatis pikiran kita akan selalu tertuju pada orang tersebut, sehingga kita lalai akan kesalahan dan cacat aib yang ada pada diri kita. Sehingga ada pepatah yang mengatakan semut di seberang pulau kelihatan, tapi gajah di depan mata enggak kelihatan. Ya. Disebabkan karena sibuk terhadap kesalahan orang lain, tapi lalai akan kesalahan diri sendiri. Yang dilihat kepada orang lain itu hanya kesalahannya aja. Nah, makanya untuk menghilangkan sifat seperti ini, kita harus selalu melihat orang lain itu dari kebaikannya, supaya kita tidak terlalu fokus kepada kesalahannya. Hatta kepada istri kita, ya. Kalau kita ingin salah satu bentuk kebahagiaan yang nantinya kita akan dapatkan dalam rumah tangga adalah melihat kebaikan istri. Meskipun istri kita banyak kekurangan, kita lihat kebaikannya, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Rasul mengatakan la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Nah, seorang mukmin tidaklah membenci seorang mukminah, ya. Jika dia benci pada suatu akhlak, pasti dia akan ridho pada akhlak yang lain. Maknanya kita harus melihat pada sisi yang baiknya, jangan melihat pada sisi buruknya. Memang yang namanya perempuan itu adalah wataknya bengkok. Rasul mengatakan wanita itu diciptakan dari dila. Dila itu tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita paksa dia patah. Tapi kalau kita biarkan dia tetap
bengkok. Maknanya apa? Wanita itu dia pasti melakukan banyak kesalahan. Tapi agar kita menjadikan kehidupan rumah tangga kita itu bahagia, maka kita menutup mata, ya, kesalahan tersebut, kita lihat kebaikannya. Kemudian kesalahan yang dilakukan oleh istri-istri kita, yang perlu kita lakukan adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Seorang wanita itu kalau seandainya kita paksa, kita luruskan, maka patah. Pasti berontak dia. Pasti akan melawan. Makanya caranya solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat kebaikan kepada wanita. Kita nasihati dengan cara yang lemah lembut agar sadar dan mau memperbaiki kesalahannya. Dan kita harus pahami bahwasanya apa? Kita semua adalah tempat salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang bertaubat. Ya, maka jangan pernah menganggap diri kita itu lepas dari dosa. Oleh karena itu agar kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus bermuamalah kepada orang lain atau kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita dengan melihat kebaikannya, bukan melihat keburukannya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ana sampaikan. Meskipun di sana ada beberapa sebab yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini. Mungkin bisa yang ingin membaca lebih lanjut bisa dibaca sebuah kitab. Ana kurang tahu apakah sudah ada terjemahnya atau belum. Kitab yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Jalan-jalan atau wasilah-wasilah yang berfaedah untuk mendatangkan kehidupan yang bahagia. Ini salah satu kitabnya, meskipun di sana ada beberapa kitab yang lain. Cuma ini adalah kitab yang ringkas dan isinya sangat bagus. Dan insya Allah kalau kita mau merenungkan apa yang ada dalam kitab tersebut, kita akan bisa mewujudkan kebahagiaan pada diri kita. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.